Halo sobat, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya Imad Suhermat pada channel Chess Slide. Dalam permainan akhir, kita pernah mengalami suatu partai yang sepertinya unggul namun berubah menjadi kalah. Itu disebabkan karena yang pertama kita terlalu cepat mengambil keputusan dan menghitung secara sederhana langkah-langkah lawan. Kemudian yang kedua, kita tidak memahami tema atau teknik dalam permainan akhir tersebut. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang permainan akhir yang berhubungan dengan diagonal. Dapat diketahui bahwa kaitan dengan diagonal adalah gajah dan menteri. Namun umumnya dalam permainan akhir yang tersisa adalah gajah. Beberapa contoh atau pelajaran ini kita akan lihat sebuah permainan akhir yang memiliki tema yaitu closing diagonal atau menutup diagonal. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh atau pelajaran-pelajaran berikut ini. Selamat menyimak. Perhatikan sobat, pada diagram ini terlihat bahwa putih memiliki benteng dan satu pion, sedangkan hitam memiliki kuda dan gajah ditambah juga satu pion. Jika putih melangkahkan langsung memukul kuda dengan E kali F6, maka hitam akan melakukan pinning atau ikatan pada benteng putih yaitu dengan gajah C8, dan putih tidak jadi mencapai kemenangannya. Kita kembali sobat. Untuk bisa memenangkan partai ini maka putih terlebih dahulu mengamankan bentengnya dengan benteng A7, melakukan pinning atau ikatan pada gajah. Ada dua kemungkinan dari hitam untuk melangkah, yaitu yang pertama adalah kuda D7. Kemudian yang kedua adalah raja B4. Sekarang kita lihat jika hitam melangkah raja B4, maka putih meneruskannya dengan E kali F6. Jika di sini putih memukul gajah dengan benteng kali A6, maka hitam dapat menempatkan kudanya yaitu dengan kuda D7 dan permainan akan berakhir dengan draw atau remis. Karena setelah benteng A7, maka kuda kali E5 dan kuda melawan benteng saja sudah draw ya, apalagi dibantu dengan pion. Kembali ya ke bentuk yang tadi yaitu setelah benteng A7. Kita lihat kuda D7. Maka langkahnya adalah benteng kali D7. Ya, jika di sini putih benteng kali A6, maka seperti tadi hitam akan mencapai remis dengan raja B4. Kita lanjutkan yaitu benteng kali D7. Ketika hitam di sini melakukan pinning atau ikatan dengan gajah C8, inilah tema kita yaitu menutup diagonal gajah dengan E6. Ketika dipukul dengan pion F kali E6, maka putih dapat menjawabnya dengan benteng C7. Kita lihat seumpama di sini pada saat E6 itu hitam jalan raja B4, itu mudah ya. Ya mudah yaitu dengan E kali F7 saja sudah unggul ya. Setelah gajah kali D7, raja kemanapun lari ya, ke H4 atau kemana, tetap akan setelah itu promosi menjadi menteri ya. Kita lanjutkan setelah benteng C7, tidak ada lagi jalan gajah yaitu gajah A6, kemudian benteng A7. Putih melakukan pinning kembali pada gajah dan putih tersisa satu benteng, dan itu cukup untuk mencapai kemenangan. Baik sobat, mari kita lanjutkan pada contoh atau pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran kedua. Perhatikan sobat, pada diagram ini putih giliran melangkah memiliki dua pion bebas di lajur B, dua-duanya bertumpuk, dibantu dengan kuda yang berada di H4 dan raja yang berada di F4. Sementara hitam posisi raja berada di A4 dan dua pion rangkai G dan F dibantu dengan gajah.
Jika putih melakukan langkah langsung dengan B7, maka hitam pun dapat langsung dengan melangkahkan F2 ya. Jika kuda kali G2, maka justru putih akan kalah karena hitam terlebih dahulu jadi atau promosi ya, tepat pada saat itu melakukan sekak ya. Dan setelah raja lari seperti raja E5 umpama, maka hitam mengambil pion yang berada di B7 dengan menteri B5. Oke, kita kembali ke asal. Untuk itu putih harus terlebih dahulu mengatasi pion-pion hitam ini, yaitu dengan langkah raja G3. Jelas jika hitam memajukan pionnya ya otomatis ya raja kali G2 ya pasti kalah. Oleh sebab itu, hitam melangkah gajah H1, mengamankan gajahnya terlebih dahulu dengan tujuan hendak memajukan pion F2 sehingga membuka diagonal gajah. Ya, jika putih langsung seperti ini, B7 kembali ya, hitam pun akan melakukan membuka diagonalnya. Sehingga jika raja kali F2, maka gajah kali B7. Dan akhirnya partai ini akan berakhir dengan draw atau remis. Oleh karena itu, setelah gajah H1, maka putih terlebih dahulu menutup gajah dengan raja F2. Hitam berusaha untuk terus membuka diagonal gajah karena hanya itu satu-satunya cara untuk bisa mencapai remis atau draw dengan G3. Putih tidak memukul pion tersebut namun melangkah raja F1. Jika putih memukul pion tersebut ya, yaitu raja kali G3, maka hitam dapat memajukan pionnya ya, setelah raja kali F2 gajah B7 dan hitam segera bisa mengambil kedua pion putih dan permainan berakhir dengan draw. Oke, kita lanjutkan sobat setelah raja F1. Ya, di sini ada dua kemungkinan jawabannya. Ya, jika di sini hitam F2 maka putih dapat mudah menjawabnya cukup dengan kuda G2. Ya, jadi menutup diagonal gajah sehingga pion putih tidak dapat lagi terbendung. Dan jika di sini kita bahas yang di sini adalah G2, maka putih adalah kuda kali G2. Ya. Jangan salah sobat, jika raja F2 maka lagi-lagi putih melakukan kesalahan karena ada langkah G1, menteri terpaksa dipukul dan F2 dan otomatis raja tidak bisa mukul gajah karena promosi, terpaksa memukul pion dan kemudian gajah B7 dan permainan berakhir dengan draw lagi. Ya, kita kembali ya posisi tadi. Ya, jadi setelah kuda kali G2, jika di sini gajah kali G2 maka raja F2 dan gajah ya, diagonal gajah tertutup oleh pionnya sendiri. Jika tadi setelah kuda kali G2 nih, jika F kali G2 maka raja G1 sehingga gajahnya tidak dapat keluar ya. Dan raja B5, B7, raja berharap stalemate atau pat ya ketika putih menjadi menteri seperti ini. Nah, menjadi menteri ya. Maka jadi stalemate ya dan draw ya. Oleh sebab itu ketika jadinya adalah jadi benteng ya. Setelah raja 7 maka benteng C8. Raja B6 benteng C2. Raja A6 benteng B2 ya. Raja B5 benteng B1. Begini caranya. Terus seperti itu. Ya. Raja A6 B5, raja B6 benteng B2, raja A7 B6, raja B7 benteng B1, raja A8 B7, raja B8 benteng B2. Ya seperti ini. Raja C7 ya otomatis jadi. Demikian sobat untuk pelajaran kedua. Mudah-mudahan sobat sekalian bisa menambah wawasannya. Berikutnya contoh atau pelajaran ketiga. Perhatikan sobat, nampak rumit namun sederhana ya. Bahwa posisi di sini putih mengatasi pion hitam yang hendak promosi ya, yaitu langkahnya dengan benteng D8 ya. Di sini hitam tidak bisa promosi karena langsung skak mati ya. Jadi kalau A1 menteri maka benteng F8 skak, raja G7 dan benteng G8 skak mat ya. Kita lihat setelah benteng D8 yaitu raja G7 ya, raja G7 menahan pion A dengan benteng A8
ya, tidak ada lagi jalan ya. B3 menutup langkah tempo hitam yaitu dengan H5. B2, inilah tujuan dari putih ya, menutup diagonal A1 H8 sehingga rajanya yang berada di petak F6 nanti itu terhalang oleh pionnya sendiri. Jika di sini umpamakannya, jika di sini putih melakukan pemukulan langsung dengan benteng kali F8, raja kali F8, maka setelah raja F6, hitam dapat mempromosikan pionnya dengan jadi menteri dan akhirnya dalam posisi skak ya, dan ini akan berakibat kalah buat putih. Kita kembali ya sobat. Setelah B2, nah barulah langkah benteng kali F8 dapat dilaksanakan. Benteng kali F8 terpaksa ya, raja kali F8, kemudian raja F6 ya, jadi menteri yang manapun ya, dan G7 skakmat. Baik sobat, lanjut pada pelajaran berikutnya yaitu pelajaran keempat. Perhatikan sobat bahwa putih hanya memiliki satu pion ya, satu pion bebas ya, dan otomatis ya langkah pertama karena diancam oleh gajah ya, makan pionnya sekaligus hendak mempromosikannya yaitu dengan A7. Terpaksa gajah B7 ya, raja B6, gajah A8. Ya, jika di sini gajah ke G2 maka putih benteng C5 skak, raja B4 dan benteng C6 menutup diagonal gajah sehingga promosi ya, gajah kali C6 terpaksa raja kali C6 ya, dan promosi tidak dapat dicegah ya. Menteri dapat dengan mudah mengejar pion hitam. Nanti akan kita lihat pada lanjutan berikutnya yaitu ketika gajah A8 ya. Nah, gajah A8 benteng C5 skak ya, raja B4, gajahnya diancam dulu oleh benteng yaitu dengan benteng C8. Setelah pergi kemanapun ditutup kembali oleh benteng. Raja kali C6, raja kali C6 bentuknya sama seperti tadi, berusaha untuk mempromosikan pion D8 jadi menteri. D2 berusaha promosikan, namun di sini ada menteri A1 sehingga setelah E5 raja D5, raja B3, menteri D1 skak, raja C3 dan raja kali E5, raja D3, raja F4, raja C3 dan raja E3. Manapun ya jalan raja ya, otomatis putih memukul pion dan menang. Oke sobat, kita lanjut pada pelajaran terakhir ya, yaitu pelajaran kelima. Ini pelajaran kelima ya. Jadi nampak bahwa hitam ya, memiliki dua pion bebas yang hendak promosi yaitu di B3 dan H2 ya. Jadi yang jelas nampak akan promosi adalah pion yang berada di H2. Jika di sini putih langsung melangkah dengan B8 ya, jadi menteri, maka hitam pun akan jadi menteri dan langsung skak ya. Nah ini jadi tidak jelas ya, bisa draw, bisa kalah ya, mungkin bisa menang ya, tapi kemungkinannya akan diskak terus oleh hitam. Kita lanjutkan yaitu langkahnya adalah benteng F8 skak. Sekarang kita lihat ya, jika raja kali F8 maka jadi ya promosi ya, B8 jadi langsung skak, raja G7, menteri C7 skak ya. Manapun lari ya pasti putih akan memukul pion yang berada di C6 ini karena untuk menahan promosi pion hitam menuju H1 ya. Sekarang kita lihat ketika benteng F8 raja E7 ya. Nah, putih terus melakukan skak ya. Tujuannya adalah untuk mengambil lajur yang terbuka agar benteng bisa menjaga pion H2 hitam yang hendak promosi ke H1 ya. Nah, raja D7 ya. Jika raja F7 maka benteng E1 ya, karena raja tidak dapat mengejar pion B putih ya, sedangkan benteng dapat menahan
ya, menahan promosi pada petak H1. Kita lanjut ya, yaitu raja D7 terus melakukan sekak dengan benteng D8. Ya, terpaksa ini dipukul. Ya, ada dua pilihan ya sebetulnya, bisa memukul atau bisa E7 ya. Jadi kita lihat memukul ya, raja kali D8, B8 jadi menteri promosi, raja D7, menteri B7 skak, raja D6, dan putih mengambil pion H yang hendak promosi dengan menteri H7 ya. Kita lihat umpamanya di sini raja E7 ya, kalau pada saat diskak tadi ya. Nah, raja E7 ya, kalau raja E7 ya sama seperti tadi ya, yaitu benteng menahan pion putih yang hendak promosi, yaitu dengan benteng D1. Lalu di mana sih tema kita ya tentang menutup diagonal ya? Kita perhatikan di sini sobat ya. Nah, setelah benteng F8 skak ya, ini masih ada satu langkah lagi dari hitam, yaitu raja G7. Nah, raja G7. Nah, inilah gajah ya. Gajah yang berada di A1 tertutup diagonalnya oleh raja sehingga tidak mengontrol petak H8. Ya, sehingga putih dapat melangkahkan bentengnya, yaitu dengan benteng H8. Perhatikan sobat ya. Jadi gajah tertutup oleh rajanya sehingga memaksa benteng dipukul oleh raja ya, karena dia mengancam pion ya. Nah, itu ya. Bayangkan jika langsung ya seperti ini tadi. Nah, jika langsung kemari, jika benteng ke H8, maka gajah kali H8 ya. Jadi posisi jadi menterinya itu tidak sekak dan permainan justru menjadi was-was ya, malah bisa berakibat kalah ya, karena putih memiliki gajah dan menteri juga pion yang masih cukup banyak. Demikian sobat. Semoga pelajaran kita tentang diagonal ini, yaitu menutup diagonal, dapat bermanfaat bagi sobat sekalian, khususnya juga buat diri saya, untuk mengingatkan bahwa dalam permainan akhir kita mesti terus ya melihat teknik-teknik yang ada. Ya, tidak serta-merta kalau hendak promosi langsung mempromosikan pionnya. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali pada video-video selanjutnya. Salam catur gens unasumus.